Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita ketemu lagi setelah kemarin kita belajar mengenai bentuk Aljabar. Kemarin sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Tadi ada yang tidak berangkat atau nil? Tadi semuanya sehat ya? Sehat dan semoga kita juga diberi kesehatan sampai nanti pada pertemuan yang terakhir pada sore hari nanti. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita bahas bersama-sama. Ada berapa kesepakatan kelas kita? Ada berapa? Yang pertama apa? Selanjutnya, nah seperti biasa, untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan matematika berhitung kalian, saya seperti kemarin ya sudah seperti waktu yang kemarin kita akan menghitung perkalian. Oke, tapi tidak semuanya ya. Hanya beberapa anak, mungkin ada 10 anak yang akan saya tunjuk setiap saat. Kalau kemarin kan hampir semuanya, kalau sekarang kita tunjuk saja bagaimana peningkatan matematika kalian terhadap perkalian. Karena itu sebagai dasar kalian belajar matematika. Oke, sekarang coba bisa memilih nomor kelas 7E Nain Aroma. Nomor 9. 3 kali 3 sama dengan 9, betul? Kita coba cek bersama-sama. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Nain dan ini hanya sampel saja 5, tapi setiap saat akan kita laksanakan agar perkalian pembagian kalian sebagai dasar belajar matematika tetap dilaksanakan atau tetap ditingkatkan sebaik mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Oke, kita mengingat kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian bentuk aljabar apa? Ayo, katakan. Oke, coba Mbak dibacakan yang keras. Bentuk aljabar pengertiannya apa? Huruf atau simbol pengganti sesuatu yang belum diketahui. Bentuknya biasanya huruf ya, mulai dari huruf A sampai huruf Z. Boleh menggunakan 2 huruf juga boleh. Selanjutnya, kemarin belajar tentang apa? Variabel. Mas, coba bacakan variabel yang keras apa? Adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang belum diketahui. Variabel itu hurufnya yang digunakan untuk mengganti sesuatu yang belum diketahui. Variabel tadi ya, simbol atau huruf ya. Kemudian, nah, coba kita mencoba mengingat kembali. Ini saya punya cerita tentang kisah Ibu Kelinci. Pada suatu hari, Ibu Kelinci memanen wortel dari sebuah ladang wortel. Ya. Hari itu ia memanen berapa? 2 karung wortel dan ekstra 5 wortel. Banyaknya wortel dalam karung adalah sama banyak. Sekarang dari kisahnya Ibu Kelinci ini ada informasi apa saja? Yang pertama, katakan siapa yang tahu? Apa? Oke, yang pertama informasinya adalah Ibu Kelinci memanen 2 karung wortel. Ibu Kelinci hanya bisa memuat 2 buah karung plus 5 wortel. Sekarang, ada tidak sesuatu yang belum kalian ketahui pada kisah Ibu Kelinci ini? Apa? Apa? Ada
satu informasi yang kalian tidak ketahui, yaitu apa? Banyak wortel di dalam variabel. Variabel apa yang kan menggantikan sesuatu yang belum diketahui? Kira-kira menggantikan apa? Apa? Ayo, 2 karung atau karung? Sementara angka 2 ini apa kira-kira? Banyaknya variabel. Koefisien. Sementara ini apa ini? Kenapa dinamakan konstanta? Karena tidak memiliki variabel atau sudah terlihat secara jelas. Coba kita lihat. Nah, ibu kelinci memanen 2 buah karung plus 5 wortel. Kalau dilihat dari hurufnya, ini menggunakan bahasa Inggris yaitu ayo dapat ya apa itu carrot? Ya, kita mendapatkan istilah baru ya, kita belajar matematika juga mendapatkan istilah C, itu apa? Karena kita sedang bicara apa tadi? Boleh seperti itu. Oke, sekarang kita game dulu biar lebih semangat. Kita belum masuk materi loh ya. Ini baru mengingat yang kemarin kan? Oke, kita akan melaksanakan games dulu untuk ice breaking. Apakah gamesnya? Yaitu tebak gambar. Nanti yang sudah tahu gambar apa bisa angkat tangannya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, ada 5 soal untuk ice breaking kali ini. Siap? Ayo. Dia akan membuka sedikit demi sedikit. Kalau angkat tangan nanti saya stop. Ayo. Oke, stop. Apa? Apa iya? Kita coba lihat. Jawabannya apa? Oh, bukan. Apa iya? Oke. Games, kita lanjut ke itu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, dengan menggunakan model pembelajaran PBL, siswa diharapkan dapat menentukan suku sejenis dan tidak sejenis serta menyederhanakan. Kemarin kan sudah belajar tentang ekspresi aljabar, ada apa saja? Ada namanya variabel. Nah, sekarang kita masuk ke yang suku sejenis dan tidak sejenis serta kita bisa menyederhanakan. Nah, bagaimana kalian belajar suku sejenis dan tidak sejenis agar nantinya kalian bisa berupaya variabel koefisien dan konstan tersebut bisa kita mengelompokkan dengan baik dan menyederhanakannya. Nah, sekarang saya mau tanya, nih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi intinya. Apakah kalian bisa menyebutkan jenis-jenis buah? Apa saja? Berarti bisa semua ya? Bisa. Tapi kalau misalkan buah ditambah kambing, kira-kira bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Karena apa? Beda jenis. Yang kita bahas apa tadi? Buah-buahan. Sementara tiba-tiba muncul apa? Kalau kita satukan, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Dimakan bisa saja kan? Sekarang pengamatan. Ya, perhatikan, saya punya sebuah video mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kalian yang suka belajar menggunakan video maka dipahami mengenai suku sejenis dan suku tidak sejenis. Semoga ada suaranya. Nah. Ada yang namanya konstanta
koefisien. Terakhir ada yang disebut dengan istilah suku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah suku sejenis itu merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Sekali lagi ya, di suku yang sejenis adalah merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ya. Di video sebelumnya. Oke. Cukup ya. Tahu kan suku sejenis ya? Oh. Ya. Kalau untuk suku yang tidak sejenis, maka suku yang bagaimana? Variabelnya Variabelnya tidak sama. Kalau misalkan ini tadi saya lanjutkan, negatif 3x dan negatif 3x itu adalah suku yang sejenis atau tidak? tidak. Kan koefisiennya sama. Sejenis dan tidak sejenis itu tergantung apa? Variabelnya. Kalau misalkan saya tambahin misalkan negatif 3x kuadrat sama negatif 3x itu adalah suku yang sejenis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena angkanya berbeda. Variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Untuk memahami suku sejenis dan suku yang tidak sejenis, maka selanjutnya kita akan diskusi kelompok seperti kelompok yang kemarin. Silakan, tempatnya masih sama, mejanya masih sama, kursinya masih sama. Saya beri waktu 5 menit untuk ke kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan berdiskusi. Ada 3 LKPD yang harus kalian selesaikan dalam tempo 15 menit. Maka bekerja sama dengan teman-teman. Kalau tidak terlalu jelas bisa lihat di depan gambarnya saya. Apakah paham maksudnya? Silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit. Ada 3 jalur. Kalau sudah kamu belajar ini sama belajar ini, apakah ini merupakan pada sama? Kalau sama, bisa diskusi. Tapi kalau para dosen beda, boleh beda. Ini sudah ada jawabannya. Jawabannya tinggal dibakar kan? Bisa mengerjakan? Bisa paham ya? Kalau yang terakhir yang ada gambar petanya itu 2 lembar. Soalnya depan, jawabannya di belakang. Sama itu pasangannya. Ini kan ada soal. Untuk pertanyaan ini variabelnya sama enggak? Tapi kalau sama, kira-kira juga. Ini 2 ditambah X
masakan jual Karena apa? Berarti kan akibat dari variabel yang sejenis apa? Akibat dari variabel yang sejenis bisa ditambah, bisa dikurang. Hah? Pisang dengan pisang bisa ditambah? Kenapa? Bisa dikurang? Kapan ketika pisang itu dikurang? Dimakan. Kan hilang kan? Oke, Pak. Silakan lanjutkan. Oke, 5 menit lagi. Oke, untuk aktivitas yang pertama mengenai menghitung pisang. Terus apa lagi? Panggang dan jeruk. Yang akan maju adalah siap? Siap ya? Yang maju adalah kelompok 1. Oke, saya tunjukkan ini ya. Tolong diisi di depan. Tolong diisi di papan tulis dulu, Mbak. Nah. Oke, silakan diisi papan tulis. Yang lain melihat jawaban teman-teman kalian.
Perkenalkan, saya Nayara. Saya Riva. Saya Kinan. Saya Kania. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang, dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik. Kebun ayah Andi memiliki bentuk seperti buah labirin. Ayo kita lihat. Oke, setelah kalian perhatikan, setelah kelompok 1 melalui jalur 1, 2, dan 3, kesimpulannya apa? Sebelah kiri. Setelah jalur 1 apa yang kalian dapatkan? Ada 5 buah pisang, 4 buah mangga, 2 buah jeruk. Oke, jalur 2, silakan lanjutkan. 3 buah pisang, 4 buah mangga, 4 buah jeruk. Terus 3 buah pisang, 5 buah mangga, 2 buah jeruk. Nah, setelah melalui 3 jalur ini, kelompok 1 mendapatkan total pisang, mangga, dan jeruk. Silakan. Totalnya adalah total pisang 11, mangga 13, jeruk 8. Oke, selanjutnya soal yang kedua. jika ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah selisih jumlah buah jalur 1 dan 3, mari kita bantu mereka. Jalur 1 dan 3 sama dengan jalur 1 adalah 5 ditambah 5x ditambah 4y ditambah 2z ditambah 3x min 5y min 2z. Jalur 1 adalah 5x ditambah 4y ditambah 2z. Jalur 3 adalah 3x dikurang 5y dikurang 2z sama dengan 2x negatif 1y dan 0. Oke, semua perhatikan. Saya mau tanya, kita semua mau tanya angka 2 di sini didapat dari mana? 2x ini. 5 Dari dikurang 3. 5 dikurang 3. 5x dikurangi 3x. 3x. Yang jawab kelompok 1. Ini angka negatif 1 itu dapat dari mana? 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 4 dikurangi. Nah, kemudian 0 ini dapat dari mana? 2z dikurang 2z. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, ada tidak yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Oke, pertanyaan dari Pak Dwi. Perhatikan, ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira kalau jenis buahnya sama atau variabelnya sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau tidak? Bisa. Kalau jenis variabel atau buahnya beda bisa dikurangkan, bisa ditambahkan atau tidak? Tidak. Maka bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan suatu bentuk aljabar harus dilihat apanya? Variabel. Variabelnya harus siapa dulu? Disamakan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Materi yang kedua. Sudah siap? Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Naim, saya Natasha, saya Rafa, saya Arya, saya yang akan mempresentasikan tentang jawaban demi dan dua KPJ kelompok. Sambil membaca, sambil menulis. Dibaca. Kamu nulis, Mbak?
Ibu memasak 12 tahu goreng, 16 potong tempe goreng, dan 20 telur dadar di pagi hari untuk dijual. Namun ibu telah memasak lagi lauk sebanyak 6 tahu goreng dan 5 potong tempe goreng. Setelah pukul 14.00, dia mencatat lauk pauk yang habis terjual adalah 7 tahu goreng, 10 potong tempe goreng, dan 14 telur dadar. Berapakah sisa masing-masing lauk pauk yang masih tersisa? Dapatkah kamu membantu Tia menyelesaikan masalah tersebut? Gunakan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayo, Mbak. Oke, yang lain sambil menyamakan jawaban. Oke, sudah. Silakan dilihat apakah jawabannya ada yang sama atau ada yang berbeda. Sama? Sama? Kalau sama silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, soal terakhir. Soal terakhir dikerjakan kelompok. Silakan. Semuanya memperhatikan. Yang dibuka dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyatakan hubungan antar konsep matematika, menentukan suku-suku sejenis dan mengoperasikannya. Teman-teman, dapatkah kalian membantu Budi menyusun pada bawah ini dengan menyelesaikan soal-soal di dalam kolom serta memperhatikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan aljabar agar dapat menyusun gambar paling dengan tepat. Yang pertama, 2x ditambah x sama dengan 3x. Yang kedua, 5x ditambah 2 negatif 3x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 6. 2x ditambah 6. Yang ketiga, 3x ditambah 2y ditambah 3x sama dengan 2y. Dikurang. Yang keempat, 2x ditambah 3y ditambah 4x negatif 5y sama dengan 6x negatif 2y. Yang kelima, 2a ditambah 5b negatif 3a ditambah c ditambah g sama 9 sama dengan negatif a ditambah 5b ditambah c ditambah 9. Yang keenam, 3a ditambah 5b
Negatif 4B ditambah 2A sama dengan 5A ditambah B. Yang ketujuh, 22X ditambah 12Y ditambah 6X negatif 9Y sama dengan 28X ditambah 3Y. Yang kedelapan, 7A ditambah 4B ditambah 8A negatif 6B sama dengan 15A negatif 2B. Negatif 2B. Yang kesembilan, 10P ditambah 11 negatif 2P negatif 5 sama dengan 8P ditambah 16. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi atau kegiatan diskusi telah selesai ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada suku yang sejenis akan mengakibatkan apa? Bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Suku yang sejenis itu tadi syaratnya apa? Punya apa? Variabelnya sama, pangkatnya sama. Oke, sebelum kalian kembali ke kelompok kalian meja kalian masing-masing, perhatikan. Tadi banyak yang masih bingung Pak, ini bagaimana cara menyelesaikannya. Perhatikan. Dari nomor 1, 2x ditambah x itu apakah variabelnya sama? Karena sama, Mas. Karena sama sehingga apa yang terjadi bisa diapakan? Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 1. Ada angkanya tapi nggak kelihatan. Maka 2 ditambah 1 berapa? 3. X-nya jangan bertambah. Jangan pakai kuadrat karena hanya koefisien yang ditambah. Ya. Variabelnya tetap. Oke, nomor 2. 5x dikurang 3x kan? 5x dikurang 3x berapa? 2x kan? Sementara 2 sama 4 itu memiliki jenis yang sama karena sama-sama nggak punya variabel. Jadinya 2 ditambah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang dikerjakan di buku masing-masing. Saya beri waktu sedikit sekali. Oke, sebelum saya berikan soal, jawab pertanyaan ini untuk refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Apa? Suku apa? Suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Bagaimana? Bisa? Bapak? Bisa ya? Sedikit demi sedikit akan bisa, besok akan bisa. Ayo, kira-kira emosi apa yang kalian dapatkan pada setelah pelajaran? Emotion. Apa? Ada yang senang, ada yang capek, ada yang Oke. Sekarang persiapkan buku kalian dan kerjakan soal ini untuk tes formatif. Materinya sudah selesai, luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang KPD-nya dikumpulkan. Sebelum kita tutup, kita belajar mengenai apa tadi? Suku sejenis dan tidak
Suku sejenis itu syaratnya apa? Variabelnya sama dan pangkatnya juga harus ketika ada dua suku yang sejenis maka akibatnya apa? Bisa ditambah atau dikurangkan. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya di materi operasi aljabar, pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.